Rektor, Bapak-bapak wakil rektor, Bapak-bapak pejabat Institut Teknologi Telkom dan rekan-rekan dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya pagi ini bisa hadir kembali di tengah rekan-rekan sekalian untuk berbagi tentang pengalaman waktu menginisiasi blended learning di ITB. Jadi sekitar 7 tahun yang lalu, saya di Direktorat Pendidikan ITB, saya membaca bahwa MWA ITB, Majelis Wali Amanat ITB, itu dalam pedoman umumnya mengatakan bahwa arah pendidikan di ITB adalah pemanfaatan dari teknologi, komunikasi, dan informasi. Nah, pada waktu itu saya membaca bahwa pendidikan di ITB harus memanfaatkan ICT. Saya berpikir, gimana caranya? Karena pada waktu itu orang ngomong tentang e-learning, 100% e-learning. Tapi pengalaman saya menunjukkan tidak mungkin kalau kita bicara pada pendidikan tingkat S1 dengan mahasiswanya lulusan SMA, kita bicara tentang e-learning 100%. Menurut saya, saat ini saya masih berpikir itu tidak mungkin. Jadi kemudian saya carilah informasi bagaimana sih sebenarnya kalau kita bicara tentang kalau di Amerika menyebutnya mahasiswa yang reguler itu, yang lulusan SMA itu sebagai saya lupa istilahnya, tapi anak lulusan SMA itu beda dengan mahasiswa-mahasiswa yang sudah bekerja. Kalau kita bicara tentang mahasiswa-mahasiswa yang sudah bekerja, mereka tuh tidak lagi butuh dimotivasi. Kalau anak-anak SMA, pekerjaan yang besar yang harus kita lakukan di kelas itu adalah memotivasi mahasiswa. Bahkan mahasiswa yang pandai di ITB pun tetap peran dosen memotivasi itu masih tinggi. Dan kalau kita bicara tentang mahasiswa yang sudah bekerja, yang kemudian di Amerika tuh ngambil kuliah paruh waktu, mereka itu sudah punya karakter, sudah punya work habits yang baik, nah yang belum dimiliki oleh anak-anak lulusan SMA. Jadi pada waktu saya berpikir bahwa nggak mungkin deh kita bicara tentang 100% e-learning. Jadi saya cari-cari informasi, ketemulah informasi tentang blended learning. Jadi blended learning ini adalah suatu metode yang menggabungkan antara tatap muka yang kita lakukan di kelas itu dengan e-learning. Nah, bentuknya itu macam-macam. Kalau Bapak Ibu search di Google, search ada blended learning, itu bentuknya itu bisa macam-macam. Nah, salah satu yang saya kemudian pada waktu 7-8 tahun yang lalu ajukan di ITB itu adalah blended learning yang berdasarkan inquiry learning. Nah, nanti kita lihatlah apa itu inquiry learning. Oke, jadi saya ingin betul-betul menekankan bahwa kalau kita bicara, istilah di Amerikanya traditional student gitu ya. Traditional student itu anak-anak lulusan SMA, itu rasanya tidak mungkin kita bicara tentang 100% e-learning. E-learning 100% itu untuk orang-orang yang sudah bekerja. Misalnya saya ada bekas mahasiswa saya kerja di IBM, dia itu punya modul-modul yang dia harus selesaikan selama 1 tahun itu sekian puluh modul. Nah, dia punya motivasi yang tinggi untuk menyelesaikan modul itu, plus tes-tesnya. Yang mungkin kita ke anak-anak S1 kita, nggak mungkin kita hanya kasih modul, kemudian 1 tahun kamu selesaikan sekian modul, rasanya nggak mungkin gitu ya. Karena memang beda settingnya gitu. Oke, kita lanjut. Nah, saya mau cerita dulu tentang masalah-masalah pembelajaran dengan mahasiswa kita. Nah, karena ini ceritanya rada panjang, saya nggak enak berdirinya di atas gitu. Lebih enak kalau berdirinya di bawah. Nah, ada 3 masalah besar yang dihadapi dosen.
Nah, seorang pakar pendidikan di Amerika namanya Lee Shulman, dia mengatakan ada 3 masalah besar ini. Yang pertama adalah mahasiswa itu cepat lupa. Ini slide ini saya kira pernah saya sampaikan di salah satu kesempatan di Universitas Telkom. Cepat lupa, betul nggak Bapak Ibu? Mahasiswa cepat lupa. Saya melihatnya tuh sederhana aja. Saya ngajar 2 mata kuliah lanjutan di semester genap. Sebelum semester genap itu mahasiswa dapat mata kuliah prerequisite-nya. Jadi antara mata kuliah prerequisite dan lanjutannya hanya terpisah oleh libur yang pendek di bulan Desember. Liburnya berapa lama sih Bapak Ibu? Paling lama 3 minggu ya. Nah, di awal kuliah saya yang merupakan kuliah lanjutan, saya ingin tahu pemahaman yang fundamental dari mata kuliah sebelumnya, sehingga saya kasih kuis di kuliah pertama. Soalnya itu sangat fundamental. Jadi tanpa belajar mahasiswa harusnya bisa. Tapi ternyata apa? Yang saya hadapi hasil kuisnya itu hanya speak kritis. Itu juga tidak setinggi yang diharapkan. Nah, jadi yang ingin saya katakan bahwa kita tidak deliver lulusan dengan karakteristik seperti dibutuhkan oleh industri. Nah, sebetulnya gap ini kita bisa tutup melalui e-learning, salah satunya. Walaupun saya tetap mengatakan bahwa keberadaan kita di kelas itu juga sangat penting untuk mentransfer kemampuan-kemampuan ini. Oke, saya tunjukkan yang lain. Ini saya ambil dari majalah Tempo tahun 2007. Majalah Tempo mensurvei sejumlah pengguna rekruter nih, pengguna lulusan. Rekruter menginginkan lulusan yang mau bekerja keras. Itu sangat penting buat recruiters. Punya kepercayaan diri tinggi, mempunyai visi ke depan, bisa bekerja sama dalam tim dan seterusnya. Nah, cuma memang yang survei majalah Tempo ini tidak kemudian related dengan bagaimana persepsi mereka terhadap lulusan perguruan tinggi. Tapi ini adalah karakteristik lulusan yang diharapkan oleh para recruiters. Nah, memang pertanyaannya adalah, do we deliver our graduates with these characters? Apakah kita menghasilkan lulusan seperti yang diinginkan oleh para recruiters ini? Ini pertanyaan yang sangat serius kalau menurut saya. Karena ini yang akan menjadi kunci setelah transkrip. Mau bekerja itu kan kirim transkrip dulu. Habis selesai seleksi transkrip kan kemudian wawancara. Apa yang dilihat pada waktu wawancara tidak lagi terkait dengan pengetahuan saya, kecuali pada waktu wawancara dengan nanti calon pengguna unit mana. Tapi yang pertama setelah lihat transkrip itu adalah mereka melihat attitude. Nah, attitude itu ada di sini. Jadi kalau menurut saya bagaimana kita bisa mendeliver lulusan dengan karakter yang diinginkan. Nah, yang menarik adalah nanti at the end saya akan cerita bahwa sebetulnya kita kan sangat sibuk di kelas kita mengajarkan konten, betul nggak saya? Kita kan bagaimana caranya agar bahan saya berdasarkan TIU segala macam itu bisa habis gitu ya. Hari ini saya punya rencana segini bisa habis, betul nggak saya? Kita sangat sibuk dengan itu. We are delivering the content, betul nggak saya? Yang kita sibukkan adalah kita deliver our content. Kita tidak sempat untuk membuat mahasiswa berpikir. Kita tidak sempat untuk membuat mereka bekerja sama. Jadi kita sangat sibuk dengan delivering our content.